Apalagi di tahun macan air. Air kan ini bawaannya gampang melamun, gampang mengucapkan sesuatu yang tanpa dipikir. Ya, itu bisa terjadi juga tuh kayak gitu. Iya, jangan sampai karena seenaknya berperasaan, seenaknya menilai, kemudian jadilah suatu keributan. Betul. Jadi kita menyikapinya harus gimana tuh Pak Kang? Harus hati-hati dan harus lebih mengedepankan logika gitu ya, dan harus mempertimbangkan segala hal lebih masak sebelum kita membicarakannya, apalagi dibicarakan di publik gitu kan. Konsentrasi anak bisa terganggu kalau kamar tidurnya itu di bawahnya adalah ruang dapur ya. Nah, tangga yang berada di ruang dapur membebani ya, apalagi di bawah tangga ada cucian air, itu menjadi beban. Wah, senangnya akhirnya saya ketemu lagi nih khusus untuk malam hari ini di Feng Shui. Ini Feng Shui terakhir juga saya menemani Anda bersama Pak Kang. Saya sapa dulu ya Pak Kang, sudah ada belum nih? Halo, selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Ginmira. Iya Pak Kang, sehat-sehat Pak Kang? Oh selalu Selalu ya, dong. salah nih nanyanya. Gimana Pak Kang, oke kan? Oke dong. Belakangnya doang ya Pak Kang. Aduh, tau nggak Pak Kang? Iya. Sebelum kita mulai dari sore seharian ini tuh sudah banyak yang menanyakan, gimana sih Pak Kang? Ini saya udah lama telepon, SMS, WA, sampai nonton YouTube-nya belum dibaca-baca. Ada lagi yang WA dari tadi jam berapa ya, sore, terus maghrib, terus sampai sekarang. Tolong dong dibacakan Pak Kang, saya rumahnya menghadap ini, menghadap itu, bagaimana? Nah, harusnya langsung menyaksikan juga YouTube-nya Sonora ya Pak Kang ya. Jadi Betul. Ya, dan kalau masalah tinjauan bulanan untuk melengkapi tinjauan tahunan dan sio-sio yang sudah dipublish di YouTube channelnya Sonora, itu ada tuh video ya untuk Ciague bulan pertama, untuk Jigwe bulan kedua, itu juga diseksamai gitu ya. Jadi kalau yang sudah dijelaskan jangan ditanya, jadi numpuk pertanyaan nanti. Iya, disaksikan aja, itu bisa diulang-ulang ya Pak. Iya, misalnya sio apa sih yang ciong, saya ciong apa enggak, itu kan sudah ada gitu ya. Bahwa sio yang ciong misalnya sio macan gitu kan, sio ular, sio babi, tapi yang paling bahaya yang harus hati-hati yaitu yang bersio monyet ya, apalagi di tahun macan air. Air kan ini bawaannya gampang melamun, gampang mengucapkan sesuatu yang tanpa dipikir. Ya, itu bisa terjadi juga tuh kayak gitu. Iya, jangan sampai karena seenaknya berperasaan, seenaknya menilai, kemudian jadilah suatu keributan. Betul. Jadi kita menyikapinya harus gimana tuh Pak Kang? Ya harus hati-hati. Nah, ini nih, Pak Kang. Harus hati-hati dan harus lebih mengedepankan logika gitu ya, dan harus mempertimbangkan segala hal lebih masak sebelum kita membicarakannya, apalagi dibicarakan di publik gitu kan. Oh ya Pak Kang, untuk hari ini apakah sudah ada pertanyaan dari yang YouTube atau mau langsung yang Ada. Saya mulai ya. Boleh Pak Kang. Ini ada Flora Fanti pada video aturan dasar feng shui dapur, hindari api versus air. Pertanyaan hari ini simple juga Gin. Mau tanya, apakah betul kalau di bawah tangga ada air atau tempat cuci piring bikin anak sulit konsentrasi belajar? Enggak sih, ya kita nggak pernah berbicara soal itu. Ya, konsentrasi anak bisa terganggu kalau kamar tidurnya itu di bawahnya adalah ruang dapur ya. Nah, tangga yang berada di ruang dapur membebani
ya, apalagi di bawah tangga ada cucian air, itu menjadi beban. Tapi kalau tidak dan itu bukan area dapur, ya nggak ada masalah. Apalagi kemudian kamar tidur si anak di mana, tangga dengan air ada di mana gitu toh, itu nggak masalah. Yang jadi masalah juga konsentrasi belajar apabila kamar tidur anak berada di atas garasi juga Gin. Ya, nah kemudian dari Evi Hervian pada video aturan dasar feng shui dapur, hindari api versus air. Di atas dapur tempat cuci baju dan jemuran katanya nih. Bagaimana Pak? Ada masalah nggak? Ya nggak masalah sih, ya kecuali di atas tempat cuci baju dan jemuran tadi ada juga kamar tidur pembantu. Nah itu yang nggak boleh. Atau kamar tidur siapapun nggak boleh. Itu yang bermasalah. Jadi kalau di atas dapur ada cucian baju dan jemuran, nggak bermasalah gitu ya. Kalau ada tangki air pas di atas kompor gitu jangan. Itu pun kalau tepat di atas posisi kompor ya. Ada video-video yang sudah dipublish menjelaskan soal itu, disaksamai kembali. Ada lagi pertanyaan dari Yeni Ferani pada video aturan dasar feng shui dapur, hindari api versus air. Pak Kang, kalau kompor gas berhadapan dengan pintu WC gimana? Boleh enggak? Gimana Pak? Kalau kompor gas berhadapan dengan pintu WC bagaimana? Boleh enggak? Jawabannya? Boleh ya? Enggak boleh. Kompor jenis apapun, nggak perlu kompor gas. Mau kompor pakai anglo, kompor kayu, pakai masak, pakai bara atau apapun, tidak boleh ya berhadapan dengan pintu dan pintu apapun. Jadi kompornya nggak boleh jenis apapun, pintunya juga pintu apapun. Jangankan pintu kamar mandi WC, pintu apapun nggak boleh, apalagi itu pintu utama ya, dan juga pintu kamar mandi WC. Padahal pintu apapun sebaiknya jangan gitu ya. Karena apa sih Pak? Ya, karena kompor itu area iang. Ya, sedangkan WC dan pintu itu menimbulkan lalu lalang energi yang tidak menentu ya. Apalagi itu adalah WC ya, WC itu tempatnya yin gitu ya. Nah, jadi pasti hembusan negatifnya itu terlalu besar terhadap kompor ya. Nah, jadi di depan pintu juga tidak boleh karena itu merupakan daerah aliran kan. Jadi jangan. Nah, ada jawaban sebetulnya dibantu oleh Koatans ya pada video tersebut. Dia bantu jawab, dia bilang menurut videonya Pak Kang, kompor tidak boleh berhadapan dengan pintu apapun. Jadi saya salut kepada Koatans. Jadi sebaiknya sahabat Sonora juga serajinnya Koatans. Oh, oke. Ya, diseksama itu video-video yang udah ditanya jangan ditanya lagi. Ya, supaya kita punya pembicaraan berkembang, jangan berputar di satu topik ya toh. Ya, betul. Tetapi ada pertanyaan nih dari Atans ya. Atans di video Chong versus Selaras wujudkan keharmonisan. Sebelumnya disclaimer dia bilang semua anak memang membawa berkah. Namun jika merencanakan memiliki momongan, dia pengen punya anak rupanya, apakah harus sio yang selaras dengan suami istri? Maksudnya dengan orang tuanya gitu ya, atau dengan elemen tahunannya yang dilihat? Dia bilang, jawab dong. Lebih kemana ya itu Pak Kang? Ya lebih kepada sio dong ya. Kalau kepada sio aja udah nggak cocok, nggak usah lihat lagi dah itu apanya unsur-unsurnya. Padahal kalau kita berbicara unsur kan nggak bisa bilang unsur tahunan, karena unsur itu kan harus diperhitungkan komposisinya. Nah kalau komposisinya, Sionya berarti ya? iya kalau komposisinya kan juga harus tahu kapan dia lahir.
dan kita nggak bisa menentukan nantinya dia lahir pada jam berapa, tanggal berapa, menit ke berapa ya, walaupun kita sudah mengaturnya ya, belum tentu bisa terlaksana sesuai dengan keinginan. Ya toh? Oke, jadi mengerti ya. Benar, pernah seketika orang bertanya kepada saya minta dihitungin tanggal lahir buat anaknya dan jam berapa gitu toh. Setelah dihitung dia telepon saya pernah cerita itu. Dia bilang, "Pak Kang, saya bersyukur nih, hoki," dia bilang. "Dokternya udah datang, berarti anak saya bisa lahir tepat sesuai dengan perhitungan Pak Kang." Setelah berapa jam dia telepon lagi, "Pak Kang, aduh ampun," dia bilang, dokternya dipanggil sama yayasan, kepala rumah sakit, sampai sekarang belum kembali katanya. Jadinya? Jamnya lewat loh. Oh. Iya kan? Jadi ada, kalau memang belum disetujui oleh yang kuasa ya juga bisa berbeda. Jadi kalau kita harus menghitung kepada unsur tentu akan sangat sulit. Jadi patokannya buat Atan cukup terhadap sionya saja, itu udah lebih daripada cukup ya. Karena walaupun sebetulnya sionya juga bertentangan, belum tentu menjadi jelek ya. Karena ada perhitungan lain yang harus saksamai, dan seperti apa yang dikatakan Atan sebelumnya ya, kita harus bersyukur ya, walaupun sionya itu bertentangan dengan orang tua tetap harus mensyukuri kelahiran anaknya, yang penting anaknya sehat dan selamat. Dan itu juga sudah pilihan Tuhan ya. Betul, kita ya, betul sekali juga gitu. Saya lanjut ya. Oke, lanjut. Ada Minaria Malau. Pada video ramalan sio ulang di tahun macan air 2022 yang dipublish oleh Sonora FM. Komennya ada dua. Pertama dia bilang, "Cara menghitung nilai keberuntungan bagaimana ya Pak Kang?" Tentunya Minaria Malau, Anda sebaiknya menyeksamai video 2022 Imlek 2573, memberdayai jangan diperdayai. Pada video tersebut telah dijelaskan ya bagaimana cara menghitungnya. Tapi dia mengirim lagi komen yang kedua juga gini, "Pak Kang, saya kelahiran tanggal 20 bulan 9 tahun 1977. Keberuntungannya gimana?" Dalam konteks ini saya cuma bisa kasih tahu bahwa yang namanya Minaria Malau tersebut lahir pada tahun bersio ular, ularnya ular api, pada hari Selasa tanggal 20 bulan 9 tahun 1977. Itu kalau dikonversi kalender Imleknya tanggal 8 bulan 8 tahun 2528, seminggu lagi malam bulan purnama. Tapi kalian tanggal kelahiran Imleknya nih tanggal 8 bulan 8 tahun 2528. Tahun ini Minaria Malau berusia 46 tahun berdasarkan kalender Imlek. Nah, kalau ini diperhitungkan berapa jumlah nilainya juga sebetulnya kurang lengkap, karena yang bisa dihitung cuma dari tahunnya ya, dari usianya yang sio ular 46 tahun, kemudian juga dari bulan ke-8 Imleknya atau tanggal 20 bulan Septembernya, tapi jam kelahirannya tidak disertai. Nah, untuk Minaria Malau, Anda sebaiknya menyimak video yang tersebut tadi untuk menghitungnya lebih terinci lagi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang pendek-pendek untuk saya jawab dari Sarmawanti pada video ramalan sio ular di tahun macan air yang dipublish Sonora. Kalau 25 bulan 5 tahun 1977 bagus enggak peruntungannya di tahun ini? Ya, sio ular api tentu ada ciong gitu ya. Kalau ada ciong tentu harus berhati-hati, walaupun kehati-hatiannya tidak seberat yang bersio monyet misalnya gitu ya. Tetapi sio ular tetap harus mewaspadai segala sesuatu, jangan tergesa-gesa ya. Nah, untuk itu tentunya sering-sering dibuka tuh ya tinjauan mengenai sio ular yang dipublish Sonora tersebut.
agar nggak pernah lupa gitu. Kadang-kadang kan kesandung batu lupa lagi tadi bilang apa ya Pak Kang. Jadi itu faktor U Pak Kang. Nah, betul, Sarmawati itu sio ular api, dia lahir pada hari Rabu 25/5/1977. Tahun Imleknya ya, tanggal Imleknya tanggal 8 bulan 4 tahun 2528, usianya 46 tahun berdasarkan kalender Imlek. Eko Widodo pada video ramalan sio ular di tahun macan air 2022 juga dipublish Sonora. Anak saya, dia bilang, lahirnya pada tanggal 14 September 1979. Sio apa dan bagaimana keberuntungannya? Sionya sio kambing. Ya, dia bertanya di videonya sio ular, padahal yang ditanya itu adalah sio kambing. Sio kambing tanah lahirnya hari Jumat, ya, tanggal 14 bulan 9 tahun 1979. Imleknya tanggal 23 bulan 7 tahun 2530. Usianya menurut Imlek 44 tahun. Usianya 44 tahun berdasarkan Imlek, berarti sudah 40 tahun lebih kan? Masih ditanya oleh papanya. Ya. Ini hebat juga jadi ayah ini. Nah, ada Ridwan Hidayatullah pada video ramalan sio ular di tahun macan air 2022 yang dipublish Sonora. Kalau tahun, maksudnya tanggal ini ya, kelahirannya tanggal 1 bulan 5 tahun 1989. Beruntung tidak di tahun 2022, tanyanya. Juga bersio ular, ya, lahirnya hari Senin tanggal 1 bulan 5 1989 itu. Imleknya tanggal 26 bulan 3 tahun 2540, ya, usia sionya 34 tahun, ya, usia Imleknya, ya. Keberuntungannya bagaimana? Sio ular seperti tadi sudah disampaikan, ada Ciong, walaupun nilainya bagus tetap harus berhati-hati benar. Ada Maheda SM pada video ramalan sio kuda di tahun macan air 2022 yang dipublish Sonora. Dia bilang, salam sehat, saya sio kuda tanah, katanya. Lahirnya tahun 1978. Mau tanya usaha apa yang cocok di tahun ini, karena tahun-tahun yang lalu agak susah, makasih, katanya. Nah, pertanyaan serupa ditajukan oleh Sofia Molenar pada video ramalan sio kuda di tahun macan air 2022 juga yang dipublish oleh Sonora FM. Saya 78 bro, katanya, maksudnya lahir tahun 78 nih. Apa sama sio kuda tanah, katanya. Ya, seperti untuk pertanyaan seperti ini patut dipahami, sebetulnya pada beberapa video yang dipublish belakangan ini itu udah dapat tabel-tabel juga gitu. Tabel tanggal berapa sampai tanggal berapa sio apa, tolong diperhatikan. Tapi untuk pertanyaan ini saya jawab. 1 Januari 1978 ya sampai dengan 6 Februari 1978 itu sionya sio ular api. Ya, masih sio yang tahun 1977 ya. Jadi 1 Januari 78 sampai 6 Februari 78 masih sio ular api. Jadi kalau lahir pada tanggal di antara itu, usia sionya berdasarkan Imlek 46 tahun. Tetapi kalau lahirnya setelah tanggal 6 Februari, yakni setelah tanggal 7 Februari sampai dengan 27 Januari tahun 1979, tahun berikutnya, itu sionya kuda tanah juga gitu. Bukan ular api ya. Sedangkan dan usia Imleknya 45 tahun ya. Nah, perlu dipahami, mereka bertanya ya, seperti Maheda SM bertanya, saya usahanya apa sih yang itu yang lalu-lalu saya gagal terus, dia bilang ya. Tentu kita nggak bisa jawab ya, karena nggak ada tanggalnya kan. Iya, nggak sesuai deh. Iya, karena apa? Karena walaupun sama-sama sio kuda, belum tentu bidang usahanya sama kan. Harus dihitung
dianalisis komposisi yin yang 5 unsurnya bagaimana dan kecocoknya di bidang apa, itu ada analisa lanjutannya. Jadi kepada Maheda SM khususnya, juga Sofia Molenar, kalau mau bertanya soal itu, tolong dilengkapi data kelahiran lengkap ya, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, jam lahir ya. Juga disertai nama lengkap, pria atau wanita ya, dan pertanyaan yang jelas diajukan kemana juga Gin? Silakan kirimkan WA di 0812 112 9200 dengan cara ketik dulu Feng Shui, nama, kemudian tanggal lahirnya, dan yang paling penting adalah jam lahir Anda. Jadi harus pas ya, misalnya jam 19.31 atau jam 7.00. Jadi ada kepastiannya ya, Pak Kang, itu yang harus. Betul, terutama kalau jam ganjil ya. Jam 19. Terus gimana cara menelaahnya ya Pak Kang? Masih susah ya kalau kayak gitu ya Pak Kang? Kalau jam ganjil, tolong disebut misalnya jam 19 nih, kurang atau lebih lah, paling tidak, setidak-tidaknya gitu. Misalnya lupa ya, dia bilang kalau ditanya tepat, ya kurang atau lebih kasih tahu. Tapi kalau misalnya jam genap, jam 20, mau lebih mau kurang nggak usah kasih tahu deh, nggak apa-apa. Oh, jadi yang jam ganjil paling tidak misalnya ganjilnya lebih berapa atau kurang berapa itu bisa dipastikan ya. Dan kalau genap, oke lah, lahirnya pas jam 2, itu nggak masalah ya Pak kan? Lahirnya jam 20. Nah itu nggak apa-apa, nggak pakai menit. Betul sekali. Oke. Dan sahabat Sonora tetaplah bergabung untuk Feng Shui, dan sahabat-sahabat setelah ini akan dibacakan kira-kira siapa ya yang akan mendapatkan giliran pertama. Tunggu ya. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Saudara-saudara, kita mulai ya untuk WA yang sudah ada di sini. Pak Kang sudah siap-siap ya Pak Kang? Oh, so pasti dong. Oh pasti, jadi menantikan Anda juga nih Pak Kang. Oke, untuk malam hari ini yang sudah masuk di awal adalah selamat malam, ada Ibu Sri Haryanti, Pak Kang. Sri Haryanti. Ya, Sri, kemudian space Haryanti. Lahirnya tanggal 20 bulan 10 tahun 67. 20/10/67. Ya, jam 2. Jam 2 apa nih? Hari. Dini hari. Dia lahir tanggal 17 bulan 9 tahun 2518 hari Jumat. Sionya kambing. Sionya saya kambing Pak Kang ya? Betul, kambing api sebutannya. Gimana sih Pak Kang perhitungan di tahun macan air ini? Oh ya, rumah saya menghadap ke barat Pak Kang. Menghadap ke barat oke, kalau memang Ibu Sri ini kepala keluarga. Tapi siapa kepala keluarga?
Siapa yang menjadi tulang punggung keluarga? Apakah ada suami atau ada anak di sana yang sebagai tulang punggung? Kalau tulang punggungnya betul ibu, ya oke. Posisi tersebut cocok. Kemudian? Udah itu aja sih Pak yang ditanyakan. Oke. Sudah selesai. Oke, untuk Ibu Sri sudah dibacakan. Sekarang lanjut lagi. Selamat malam Pak Kang. Saya bernama Joni. JOHNNI. Iya, Joni. Lahir tanggal 15. Lahir tanggal 15. Bulan 7. Bulan 7. Tahun 73. Tahun 73. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Padahal kurang atau lebih ya? Kurang lebih. Oh, jam 9 kurang Pak Kang. 9 kurang pagi. 9 kurang. Oke. Saya bekerja sebagai pegawai bagian finance. Ada sampingan bisnis online Pak Kang. Jualan masker, makanan ringan, vitamin itu sejak Desember 2020. Ya. Info aja rumah saya hadapnya barat 280 derajat. Yang ditanyakan, saya ini lebih cocok kerja atau bisnis? Kalau bisnis yang cocok seperti apa? Apakah bisnis yang sekarang online? Kalau bekerja lebih cocok memang ya, tetapi kalau mau bisnis bukan berarti nggak bisa. Setiap orang nggak ada yang lahir langsung dia punya bakat bisnis kemudian lari-larian menawarkan barang di pasar gitu kan, terus pergi masuk ke kantor ya, mau beli ini enggak gitu. Nggak ada toh. Jadi ya itu bisa dibentuk ya, walaupun prinsipnya komposisinya memang lemah, tetapi kalau mau tentu saja bisa gitu ya. Nah untuk itu tentu saja untuk Joni nomor 1 yang dia nggak boleh adalah banyak melamun. Ya, dia kedua gampang tersinggung ya. Nah ini yang harus dibuang ya. Memang Joni punya sedikit bakat indigo gitu ya. Ya jangan dibesar-besarkan. Karena apa? Saya katakan demikian. Karena Joni gampang dipengaruhi oleh orang. Nanti kalau kenalan sama yang memang dunianya mistis, terbawa ini. Kalau dia benar, kalau dia cuma mengecohkan, hasil akhirnya tentunya sangat merugikan nantinya ya. Tentu harus dijaga itu. Nah, kalau obsesinya memang mau sebagai pengusaha, karena pengusaha kan lebih potensi bisnis kemajuannya kan lebih bagus dong ya. Nah untuk itu dia harus berani untuk tidak lagi menggunakan pakaian yang gelap-gelap dan pakailah yang terang-terang putih dan hijau sesering mungkin gitu ya. Nah kalau tadi dia bilang dia sebagai informasi rumahnya menghadap ke barat, sebetulnya saya nggak mau tanggapi. Karena dia cuma memberi informasi, mau saya boleh dinilai, boleh enggak kan? Kan informasi doang. Tapi dia nanya, hadap rumahnya tuh cocok apa enggak? Kalau itu bukan sekedar informasi, maka rumah saya menghadap ke barat, cocok enggak gitu toh? Kalau informasi kan boleh saya pedulikan, boleh enggak? Jadi ceritanya cocok apa enggak nih Pak Kang? Lumayan. Jadi lumayan. Ya, nah untuk itu bagian tenggaranya untuk mempercepat kemampuan dia berbisnis, bagian tenggaranya tolong letakkan akuarium di sana. Kemudian bidang bisnisnya yang paling cocok, kita bicara yang paling cocok ya, karena apa yang tadi dia sebutkan sebetulnya nggak cocok gitu ya, kurang cocok, jauh daripada cocok. Walaupun kerjaan yang sekarang dan juga bisnis online. Betul. Okay. Ya. Dia paling cocok di bidang berunsur api, kedua berunsur logam, atau ketiga campuran api logam. Ada bidang lain memang, tapi kemajuannya lambat sekali, saya nggak mau sebutkan. Iya. Oke, udah, itu aja. Kesehatannya? Cuma itu aja ya tadi Pak? Iya, kalau kesehatannya saya minta tolong dia untuk mengurangi konsumsi daging, ya, mengurangi asin, ya, walaupun dia manis juga suka. Tapi dia gila asinnya yang harus dikurangi. Asinnya mesti dikurangi.
dikurangin ya, Mas Joni atau Pak Joni. Oke. Sudah ya Pak kan? Oke. Kita lanjut ke berikutnya ya. Oke. Ini kayaknya singkat-singkat kok mereka. Selamat malam Pak Kang, saya Yanuar Budiman. Yanuar Budiman. Tanggal 27 bulan 1 Yanuar, sebentar ya. Yanuar Budiman, tanggal 27 bulan 1 tahun 88 tahun 88 jam 13.25. Ini pelajaran mendikte loh saya, sahabat penolak dengan Pak Kang. Jadi saya membacakan Pak Kang yang menulis ya. Iya. Gitu ya, Pak Kang. Pelajaran kelas 3 kali ya? Iya. Iya. Tanyakan Pak, usaha atau pekerjaan saya yang cocok apa? Info juga nih Pak, rumah hadap timur laut tapi pintu utamanya hadap barat laut. Terus depan pintu utamanya ada tembok tetangga jarak 3 meter. Ini cocok nggak ya Pak? Itu aja Pak. Nah, tadi dia bilang menghadapnya kemana? Kalau rumah nih hadapnya timur laut, Nah, itu aja udah salah gitu ya. pintunya ke sana. Nah, udah nggak ada perlu cerita lagi deh. Udah stop gitu. Stop. Berarti Stop. pekerjaan aja nih aja tuh Pak Kang. Nah, apa? jadi syaratnya pindah gitu ya. Oh, bener, Jadi Pak? benar. Ya, karena apa? Memang nggak mencelakakan itu tempat buat Januar ataupun keluarga. Ya, tetapi walaupun nggak mencelakakan, capek tinggal di situ, banyak masalah. Ya, kemudian kalau masalah nggak timbul, bisa yang timbul penyakit gitu. Ya, nah jadi kemudian untuk bisnis juga bisa mengganggu. Nah, kalau kemudian bisnisnya bagus nih, nah yang dikhawatirkan hal yang fatal sebagai gantinya mencuat gitu. Jadi tempat itu mendingan jangan deh gitu. Nah, kalau mau pindah tahun ini, jangan pindah tahun depan nggak boleh gitu. Ya. Oh. Iya, jadi Harus tahun ini ya? betul Sesuai ya. dengan sionya Pak Kang? Atau gimana? Betul ya. Nah, kemudian bisnisnya yang cocok adalah yang berunsur kayu dominan atau logam dominan atau yang paling lemah campuran api dan logam. Kemudian pertanyaan lainnya apa deh? Udah cuma itu doang. Ah. Pasti cuma menanyakan pekerjaan yang cocok sama rumahnya. Iya, dan satu hal, tolong segala sesuatu jangan terburu nafsu dan hindari sikap temperamental ya. Emosi yang berlebihan tolong dihindari. Oke. Sudah selesai Pak Joni. Berarti Oh, kita Joni pindah Januar ke tadi. Berikutnya. Juga Gin, Ya. tadi Januar, juragan Januar. Bukannya Joni. Kok namanya Joni kok Pak? Loh, yang Joni itu yang bertanya sebelumnya loh. Mm-mm. Ini Januar yang barusan. Oh iya. Saking banyaknya loh Pak ini. takutnya nanti Pak juragan Januarnya yang bingung. Ini buat saya atau buat Joni? Oke, lanjut ya Pak Kang. Oke, sorry ya. Nama saya Nina. Nina. Udah Nina aja Pak Kang. Oke. Akhirnya tanggal 5 Tanggal 5 bulan 3 Januari Februari Maret 3 ya, tahun 95. tahun 95. Jamnya itu antara yang bisa nggak Pak Kang? Jam 12 sampai jam 13. Jadi di antara itu Pak Kang. Jam 12.13, oke. Yang ditanyakan, saya ini mau usaha online untuk jualan baju dan skincare, tapi kurang laris. Jadi usahanya sekarang ini online baju dan skincare, tapi kurang laris Pak Kang. Bolehkah saya ganti dengan jualan misalnya makanan-makanan ringan kayak keripik-keripik, kemudian ada sambelnya. Nah, usaha online apa yang kira-kira cocok dengan CEO saya Pak Kang? Oke. Sebetulnya nggak sulit sih. Kalau dia ganti ke keripik malah jadi lebih lambat lagi gitu ya. Oh, yang sekarang aja? Nah, yang sekarang ini kan dia kepakaian tuh. Nah, pakaiannya dia kebanyakan katun kalau begitu. Oke. Nah, yang seharusnya jangan katun. Misalnya kaos-kaos itu kan katun, ya. Yang seharusnya dia masuk ke polyester, ke Ke polister aja. betul, ke nylon gitu ya. Kalau kulit, dia cocoknya kulit yang imitasi, jangan jual kulit yang asli gitu, ya.
Nah, kemudian segala produk-produk cairan, dunia plastik itu dunia dia gitu ya. Nah, kalau dia jualan obat misalnya, dia tolong obat yang modern, jangan yang jualan yang jamu-jamuan misalnya. Kecuali jamunya yang cairan gitu, itu masih oke gitu. Oke. Diperhatikan ya, Mbak Nina. Sementara usaha kalau misalnya mau offline itu kan tadi online ya Pak. Kalau offline itu cocoknya apa? Apa sama aja tuh? Sama, kan offline online itu kan cuma sarana penjualan. Ada yang bilang lagi, kalau saya multi level bagaimana? Itu kan cuma sistem. Ya, yang dijualnya itu apa gitu kan? Nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu, walaupun Nina itu kemampuan bisnisnya bagus, itu luar biasa loh, dia punya kemampuan. Ya, jadi kalau dia berasa dibilang, oh gue gagal nih jadi pebisnis, itu kekeliruan besar, salah itu kalau berpikir seperti itu. Yang kurang itu dia punya ambisi lah mah gitu. Jadi kalau misalnya Nina ini bawa kendaraan, kita cegat aja di jalan. Nina stop. Kamu nih kelihatannya jalannya cukup walaupun nggak ngebut, tapi kayaknya terburu-buru juga nih. Mau kemana sih? Nggak tahu, yang penting saya mau cepet-cepet aja gitu. Jadi tujuannya yang nggak ada gitu. Nah, jadi buat Nina yang kekurangan cuma itu. Jadi gampang kan, tinggal kemudian bikin rencana kerja, gue planning tahun depan gue mesti sampai di mana, berapa tahun lagi gue mau sampai di mana, dan itu pasti kesampaian dia. Ya, tetapi memulai bisnis jangan tahun ini. Kenapa? Show babi kan lagi ciong. dia kan lahirnya show babi ya, tanggal Imleknya itu tanggal 5 bulan 2 tahun 2546, dia lahir hari Minggu tuh. Berarti Pak kan kalau untuk mengetahui lagi ciong atau enggaknya di tahun ini, bacalah bukunya ya Pak kan? Betul, di buku kan ada gitu ya. Kemudian misalnya Nina juga bisa menghitung berapa jumlah nilai keberuntungannya. Ya, bisa aja Nina itu lagi ciong tapi nilainya tinggi. Nah, kalau lagi ciong nilainya tinggi, pokoknya jangan merubah dagangan gitu ya. Menambah dagangan, kan dia sekarang masih ke pakaian nih. Nggak apa-apa dia nambah pakaian lagi, tapi pakaian yang polyester gitu ya. Nah, nggak apa-apa, karena masih sama-sama pakaian toh. Ya itu nggak apa-apa, dan hitung berapa nilainya. Kalau tinggi ya harus berani Nina untuk menggenjotnya. Yang penting Nina berani bertekad, gue mesti sukses gitu. Karena dengan dia bertekad begitu, kesuksesan menghampiri. Yang lemah itu karena dia nggak berani untuk menyatakan itu gitu. Jadi dari sekarang harus benar-benar optimis ya, pokoknya bisa. Betul, keyakinannya ya. Kalimat itu akan otomatis terotak juga, kayak apa ya Pak kan, kayak misalnya yakin pasti akan keyakinan itu jadi gitu ya Pak kan. Iya, dan dia kalau kita bilang mau menjahit, toh bahannya udah ada, dia tinggal jahit aja gitu. Ya kalau bahannya belum ada, apa yang mau dijahit kan susah gitu, harus cari bahan dulu. Dia udah ada, dia kan ngejahitnya doang kok. Rasa itu yang nggak ada ya. Betul. Oke. Ya. Oke, lanjut lagi ya Pak kan. Oke. Berikutnya hanya singkat aja nih sebenarnya yang ingin ditanyakan oleh Pak Mark di sini. Siapa? Pak Mark. Dia nggak nanya macam-macam Pak kan. Dia hanya penasaran, ini menanyakan mereka yang lahir pada tahun-tahun macan kok justru malah ciong pada tahun macan itu sendiri ya Pak kan? Betul. Kenapa ya? Memang ada satu kesamaan kehendak. Seperti gini aja deh, andai kata Juragin Mira ini anak kembar. Pernah lihat anak kembar gak? Anak kembar yang identik, itu rata-rata yang satu mau A, yang satu juga A juga kan? Iya. Akhirnya ya. pengebut gak? Pengebut kan? Istilah anak macan tuh rempong gitu ya, repot banget ya. Iya, jadi gitu. Terus kalau misalnya yang sionya sama, di tahun itu sama, dia ciong juga Pak? Maksudnya? Misalnya, ini lagi sio kambing, sementara dia juga lahirnya sio kambing, dia begitu juga? Boleh dibilang begitu. Nah, tetapi ciongnya ciong kecil, karena dia tuh ada kesamaan. Maka
Macan kan disebutnya ciong kecil, tetapi berkaitan dengan keberuntungan, maka harus dihitung berapa jumlah nilai keberuntungannya gitu. Oke. Mm-mm. Oke, kita pindah lagi ya Pak Kang? Oke. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Selamat malam Pak Kang, ini saya Fili, F-I-L-I. Saya laki-laki Pak Kang. Oh, laki-laki, saya baru mau nanya. Nah enaknya gini nih, kan kadang kita taunya Fili bisa perempuan, bisa laki, oh ternyata laki-laki. Dia Sili atau Fili? Fili, F-I-L-I. S-I-L-I. F, bukan V ya Pak, F. Oke. Lahirnya, saya lahir tahun Imlek Pak Kang, tanggal 24 bulan 4. Gimana sih ini lahir tahun Imlek 24/4/1992. Nah, lo. Itu Jamnya 18. berarti usianya udah berapa tuh? Lahir tahun Imlek. Iya, coba 2025, sekarang kita 2573 kan? Dikurangin 1992, berapa usianya tolong dihitung. Kadang ada beberapa yang tidak mengerti Pak Kang, dia ikut-ikutan untuk menulis saya tahun Imleknya segini. Mungkin maksudnya gitu kali ya Pak Kang, padahal ini tahunnya kan tahun Masehi. Tanggal 24 bulan 4 1992 ya kan Pak Kang? Iya, jadi sebetulnya dia lahir tanggal 26 bulan 5 tahun 1992. Ya. Nah, 26 Mei 92 itu tanggal dikonversinya ke Imlek 24 bulan 4 sesuai yang dia katakan loh. Tahunnya 2543. Oh, gitu. Nah, itu lahirnya hari Selasa, sionya monyet. Jamnya? Jamnya 18 Pak, 18.00. 18 pas, bukan 12 pas lah ya. 18, berarti jam 6 sore ya? Iya. Oke. Istrinya namanya Sejun, S-E-J-U-N Pak. S-E-J-U-N. Sejun. Tanggal 29 bulan 6 tahun 91. Ini internasional ya? Ya, karena dia juga tulis di sini lahir tahun Imlek 29691 kan bingung Pak. Nah, kalau 29691 dia Imlek lagi nih? Iya, dia bilangnya gitu. Lahir tahun Imlek 29/06/1991. Ngaco lagi dia. Berarti ini tahun Masehi ya sebenarnya. Enggak, dia mungkin dia campur aduk sama dia. Tuh kan. Ya, ini nggak boleh cara begini. Ya, dia lahirnya itu tanggal 9, istrinya itu bulan 8 tahun 1991. Tahunnya benar Pak? 1991 masih. Iya dong. Kalau dia tulisnya Imlek, berarti kita mesti cari dia punya internasionalnya. Internasionalnya itu tanggal 9 bulan 8 tahun 91. Imleknya sesuai apa yang dia katakan tanggal 29 bulan 6. Tapi tahunnya harusnya dia tulisnya 2542 gitu. Oh iya. Berarti bulannya Imlek, tahunnya Masehi ya Pak? Betul. Berarti dibalik-balik ya? Dia campur aduk sama dia. Di mixing. Oke. Jamnya 18.30. Ya, 18.30. Oke. Tinggal dan sekaligus usaha yang cocok menghadap apa Pak? Karena usaha saya ini ya cocok unsurnya unsur apa? Sekarang sedang berjualan pakaian online. Pakaian kalau sebaliknya tadi kalau si apa itu Nina ya, kita akan mengharapkan dia memperbanyak polyester gitu. Kalau ini yang cocok di katunnya gitu. Di katunnya cocok, di wool, di sutra, di kulit asli cocok. Di kulit imitasinya nggak cocok gitu ya. Di polyester nylonnya nggak cocok. Ya. Kalau tahun ini pindah rumah, apa boleh juga Pak? Apa nggak boleh? Sio saya sedang ciong berat. Oh, kalau ciong berat tetap nggak boleh ya Pak? Ya, kalau dia ciong berat sebetulnya kan saya nggak perlu jawab lagi dong ya. Berarti kalau saya jawab berarti ini yang berarti menyia-nyiakan apa yang sudah dipublish oleh Sonora FM. Kesian amat tuh. Iya.
Stafnya Sonora FM mengupload 12 show, tapi kemudian ditanya lagi, boleh nggak pindah? Oke deh, tinggalkan kita lanjut ke berikutnya. Masih ada satu lagi sebelum kita pamit, bahkan cepet banget ya waktunya. Ada Ibu, siapa nih, bukan Ibu deh, David, 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 Pak David dong. David. 13.981. 13.981. Jam 7.15. Pagi. Yang ditanyakan kalau usaha saya sewa-sewaan, menyewa-nyewakan rumah dan Cocok. rumah sewa itu nggak cocok dengan saya, apakah Nggak ada urusan. ada masalah? Oh, nggak ada. Nggak ada urusan. Tuh kita nggak menempati rumah itu kan. Kita kan cuma menyewakan, kecuali sebelum laku dia tinggal di situ. Jadi kan rumah itu membawa masalah buat dia, mesti dihitung cocok apa enggak gitu kan. Nah dia menyewa-nyewakan rumah, jual beli rumah cocok untuk si David ini toh. Tetapi kalau rumah yang dia huni itu nggak cocok, ya berarti kecocokan dia untuk menyewa-nyewakan rumah di downgrade. Jadi kecocok aja sekian gitu kan. Misalnya kecocok aja kita 1 sampai 10 kita kasih nilai dia tuh ada 8 gitu kan, suksesnya luar biasa loh. Tapi kalau rumahnya dia nggak cocok, nilai dia turun jadi 5 atau 6 atau mungkin jadi tinggal 4. Betul. Ini terakhir ya Pak kan? Ya. Ada Alvin Budiman pakai V. Alvinnya pakai N. Alvin Budiman. Budiman, ya. Tanggal 7 bulan 8 tahun 93. Tanggal 7 bulan 8 93. tahun 93. Jam 11 lewat dikit pagi-pagi. Siang deh, 11 mah udah siang ya, 11 lewat. Ada yang mau bilang pagi kalau belum jam 12 gitu kan. Rumahnya tinggal yang cocok tuh hadap mana Pak Kang? Yang cocok menghadap ke timur laut, ke timur cocok. Oke. Kalau jodoh Pak Kang gimana? Yang cocok untuk Sio? Kalau jodoh masih terbuka dong ya. Nah, simak tuh mendobrak hambatan jodoh. Kemudian juga simak deh. Sio ya? Iya, simak Sionya juga tuh ya, Pak Kang? di videonya Kang Singfat di sana ada sio ayam tuh ya mengenai jodoh tuh diseksamai. Tetapi satu hal, Alvin tuh harus punya prinsip yang kuat, jangan gampang marah, jangan keras kepala. Nah kalau ini nggak bisa dikontrol terus dendam, ya semua orang takut. Ya pasangan juga kan mau melihat-lihat dulu kan, nggak mau dia beli kucing dalam karung kan. Iya. Jadi begitu aja ya. Oke lah. Pak Kang, selesai deh waktu kita untuk malam hari ini Pak Kang. Sekaligus saya juga pamit ya Pak Kang. Sip deh, yang penting sukses selalu juga Gin. Sama-sama, terima kasih hari terakhir saya bersama Pak Kang untuk malam hari ini. Sukses Pak Kang. Sama-sama juga Gin, selamat Selamat malam. Pak Kang. Oke, thank you.